Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Trianto SPD. Saya adalah guru BK di SMA Negeri 1 Sukajaya. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang share screen terlebih dahulu ya. Materi tentang berpikir dan bersikap positif. Pentingnya berpikir positif. Kalau kita mendengarkan kata positif, pasti kita akan terbayang hal-hal yang baik saja. Berpikir positif, bertindak positif, berkelakuan positif, yang artinya adalah suatu yang baik-baik saja. Dalam menjalani hidup, ya, tentu saja kita sebagai manusia selalu ada masalah dan tantangan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Apa yang Tuhan berikan itu pastilah untuk menguji kita sebagai hamba, apakah tetap berada pada jalannya atau tidak. Nah, setiap orang punya masalah, tapi yang membedakan orang yang satu dengan yang lainnya adalah bagaimana orang tersebut memanage dan mensikapi masalah yang dihadapi. Secara sadar ataupun tidak, kita sering mengeluh dan berpikir negatif terhadap keadaan atau situasi yang kita alami. Ya, berpikir negatif pada sesama manusia saja tidak baik, apalagi kalau kita sampai berpikir negatif pada Sang Pencipta atau Tuhan. Ya, manfaat berpikir dan bersikap positif dan tersenyum. Sudah tidak diragukan lagi bahwa hanya dengan berpikir positif badan kita menjadi sehat, tidak sakit-sakitan, bahkan sukses dalam berbisnis atau bekerja atau dalam hal apapun kita bisa sukses. Memang dalam berpikir positif, urat-urat saraf kita menjadi tidak tegang, sehingga sehingga pikiran kita menjadi jernih, mudah memutuskan hal-hal yang penting. Selain berpikir positif, tersenyum juga sangat besar pengaruhnya terhadap diri kita. Saya sering menganjurkan teman-teman untuk meluangkan waktunya untuk tersenyum. Coba kita tersenyum sedikit-sedikit. Nah, dengan senyuman ini kita bisa menjadi lebih tenang gitu ya. Hati kita menjadi tenang, damai, ya, tidak stres, tidak tegang, dengan sedikit tersenyum. Sudah dibuktikan secara ilmiah kalau senyuman itu bisa membuat hati kita tenang, sudah bisa membuat hati kita lebih rileks gitu ya, tidak tegang. Orang yang sedih bisa gembira dengan tersenyum. Orang yang marah bisa reda jika kita tersenyum. Jika kita tidak tersenyum, dipaksakan untuk senyum saja dengan menarik ujung bibir seperti orang yang sedang tersenyum, dengan cara tersebut sudah terbukti mengendorkan urat saraf yang tegang. Ya. Dalam buku The Secret juga diungkapkan bahwa pikiran positif menjadi dasar utama untuk mencapai kesuksesan. Bahkan orang yang sakit pun akan sembuh hanya dengan berpikir positif. Tetapi mudahkah kita untuk berpikir positif? Jadi dengan berpikir positif dan tersenyum, hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, saraf tidak tegang, dan bekerja akan menjadi lebih lagi. Mari kita mulai hari-hari dengan berpikir positif dan tersenyum, serta bersyukur. Menuju sukses, yaitu dengan cara berpikir positif. Percaya atau tidak, sikap kita adalah cerminan masa lampau kita. Pembicaraan kita di masa sekarang merupakan peramal bagi masa depan kita. Maksudnya apa? Ya, bahwa kondisi masa lalu, sekarang, dan masa depan kita dapat tercermin dari bagaimana sikap kita sehari-hari. Camkan hal itu. Sikap kita merupakan sahabat yang paling setia, namun bisa juga menjadi musuh paling berbahaya. Bagaimana sikap dan mental kita adalah sebuah pilihan, positif atau negatif. Jika kita seorang yang berpikiran positif, kita pasti mampu menghasilkan sesuatu. Kita akan lebih banyak bereaksi daripada berkreasi daripada bereaksi. Jelasnya, kita lebih berkonsentrasi untuk berjuang mencapai tujuan-tujuan kehidupan yang positif daripada terus saja memikirkan hal-hal negatif yang mungkin saja terjadi dalam
kehidupan kita sehari-hari. Dengan bersikap positif bukan berarti telah menjamin tercapainya sesuatu keberhasilan. Namun, bila sikap kita positif, setidak-tidaknya kita sudah berada di jalan menuju keberhasilan. Berhasil atau tidaknya kita nantinya ditentukan oleh apa yang kita lakukan di sepanjang perjalanan yang kita lalui tersebut. Dari berbagai buku yang saya baca, beberapa tips berikut terbukti cukup membantu. Cobalah untuk menjalankan kegiatan-kegiatan berikut sebanyak mungkin dalam hidup kita, sebagaimana untuk mencapai hal-hal lainnya. Untuk menjadi seorang yang berpikir positif, prosesnya harus dilakukan secara terus-menerus. Yang pertama adalah pilihlah sebuah kutipan yang bernada positif. Setiap minggunya tulislah kutipan tadi pada selembar kartu berukuran 3x5 ya, seukuran KTP. Bawa kartu tersebut di setiap hari selama seminggu. Bacalah dan camkanlah kutipan tadi secara berkala dalam sehari dan dijadikan afirmasi. Afirmasi itu berkata pada diri kita sendiri. Misalnya di meja kerja kita, di dashboard mobil, atau di motor, atau di meja belajar kita, ya, atau di meja sekolah tempat kita duduk setiap hari. Pokoknya taruh tempat itu yang setiap hari kita bisa lihat. Ya. Atau di kaca kamar mandi gitu ya. Jadi kan setiap kutipan tersebut bagian pemikiran Anda selama 1 minggu. Yang kedua, pilihlah seseorang yang Anda anggap berpikiran negatif. Cobalah cari-cari hal yang positif dalam diri orang itu dan ubahlah pikiran-pikiran negatif Anda mengenai orang tersebut dengan hal-hal positif tadi. Sebagaimana orang beragama, tolong doakan pula orang tersebut dengan hal-hal positif tadi dan mohonlah agar Tuhan menolongnya. Yang selanjutnya, pilih satu hari istimewa dalam seminggu dan jadikan hari tersebut sebagai hari 10. Bangunlah pada pagi hari dan yakinlah bahwa setiap orang akan Anda temui bernilai 10. Ya, dan perlakukanlah mereka secara demikian. Kalian pasti akan heran sendiri melihat tanggapan yang akan kalian peroleh dari orang-orang yang selama ini kalian anggap remeh. Nah, tandai suatu hari dalam seminggu sebagai hari berpikiran positif. Hapuslah kata-kata tidak dapat, tidak pernah, atau tidak gitu ya. Hapuslah. Dan kata-kata lain yang senada. Usahakan agar menemukan cara untuk mengatakan hal-hal yang bisa Anda lakukan. Misalnya, jangan hindari kata-kata hari ini saya tidak akan bersedih. Hindari kata-kata tidak akan ya. Ubah kata-kata dengan hari ini saya akan bergembira. Hari ini saya akan bahagia. Hari ini saya tidak akan kesiangan. Jangan berkata tidak akan. Jangan berkata dengan nada yang negatif. Tapi berkatalah dan ubahlah kata itu menjadi kata yang lebih positif. Yang maksudnya kata tadi itu diubah menjadi kata yang hari ini saya akan bangun lebih pagi. Hari ini saya akan bangun pagi. Hari ini saya tidak akan terlambat. Ubahlah kata tidak akan ya. Ubahlah kata terlambat. Hari ini saya akan datang tepat waktu. Seperti itu ya. Paham ya? Oke. Dan yang terakhir, paling tidak sekali dalam seminggu, carilah suatu kesempatan untuk bisa memberi kepada orang lain dengan tulus ikhlas. Lakukanlah sesuatu yang khusus pada suami istri ataupun anak-anak kalian. Berbuatlah suatu kebaikan pada seorang yang belum Anda kenal. Oke, siapa yang ingin sukses? Kuncinya jangan pernah sekali-sekali berpikiran negatif. Buang jauh-jauh hal-hal negatif. Jaga juga kalimat-kalimat negatif dari pikiran kalian. Jangan pernah ada lagi kalimat seperti pasti gagal, kami belum pernah melakukannya, kami tidak sanggup melakukannya, saya belum siap melakukannya, itu bukan tanggung jawab kami dan sebagainya. Ubah kalimat itu menjadi yang lebih positif. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.